Mari saya undang kita bangkit berdiri. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, kami memuji kebesaran Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang bangkit, Allah yang hidup ya Tuhan. Sehingga kami memiliki pengharapan itu. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh mengenal Engkau. Terima kasih Bapa kalau kami boleh menerima karya Kristus dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Bersama dengan umat-Mu ya Tuhan, di seluruh dunia kami merayakan kebangkitan Kristus hari ini. Dan biarlah kuasa kebangkitan itu boleh sungguh-sungguh ya Tuhan berdampak dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami merindukan firman-Mu. Boleh sekali lagi mengingatkan, meneguhkan kami, menegur kami. Tuhan, Engkau yang berbicara kepada setiap kami. Tolong hamba-Mu yang lemah dan terbatas, supaya dia boleh menjadi alat kemuliaan Tuhan yang mendatangkan berkat bagi anak-anak-Mu. Demikian kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Senang sekali pagi ini boleh menyapa saudara, boleh beribadah bersama, dan boleh menyampaikan firman Tuhan khususnya dalam peringatan yang istimewa ini. Saudara, izinkan saya menyampaikan salam dari keluarga besar STT Saat Malang untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Selamat Paskah, selamat memperingati kebangkitan Kristus. Dengan doa kiranya kuasa kebangkitan itu sungguh boleh nyata dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Saudara, hari ini kita diajak untuk boleh merenungkan satu tema yang telah dipersiapkan oleh gereja tentang kebangkitannya pengharapanku. Nah saudara, kita akan bersama membaca dari surat Paulus kepada jemaat Korintus yang pertama, 1 Korintus pasal yang ke-15. Kita akan memperhatikan ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-22. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai 22 saudara. Saya akan membacakan bagi kita sekalian, demikian firman Tuhan. Andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, pada hari Jumat yang agung itu, di Bukit Golgota, atau juga biasa disebut saudaraku sebagai Bukit Tengkorak, banyak orang yang mungkin telah melihat salib sebagai lambang kekalahan Yesus. Dapat dikatakan tidak ada orang yang melihat salib itu sebagai lambang kemenangan pada waktu itu, saudara. Bagi para pemimpin agama waktu itu, saya membayangkan mereka sedang menghela nafas lega setelah ketegangan demi ketegangan yang mereka rasakan. Betapa sibuknya mereka selama beberapa hari sebelumnya menyiapkan dan menjalankan rancangan menghasut rakyat, menyiapkan dan menjalankan segala skenario penangkapan dan penyaliban Yesus. Sekarang di hadapan mereka telah tergantung Dia yang selama 3,5 tahun
menjadi duri dalam hidup mereka. Akhirnya dia dapat ditaklukkan. Mulai hari itu tidak akan ada lagi yang berani menegur, mengusik, menandingi mereka. Dia sudah terkalahkan. Bagi Pilatus dan mungkin juga banyak tentara Romawi yang bertugas saat itu, salib adalah sebuah kejeniusan diplomatis ala penguasa. Dengan tumbal seorang yang mereka tahu persis tidak ditemukan kesalahan apapun dalam dirinya. Brilian sekali. Mereka merasa bangga bisa memuaskan hati banyak orang yang beringas tanpa perlu mengotori tangan menghukum yang tak bersalah. Bagaimanapun saudara, politik selalu butuh tumbal. Saya membayangkan Pilatus menatap Yesus dengan iba. Dengan perasaan bercampur itu dia mencuci tangannya. Menyerahkan Yesus dikorbankan sebagai pihak yang harus dikalahkan. Dia bangga dengan pikirannya bisa menemukan cara penyelesaian jalan keluar di dalam kemelutnya. Bagi orang-orang terdekat Yesus waktu itu, seperti yang Yesus pernah katakan, kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Saudara, mereka tergoncang imannya ketika menyaksikan guru mereka itu ditangkap. Belum juga pulih dari syok awal itu, mereka sudah harus menerima realita guru mereka itu disalibkan. Pupus sudah harapan untuk dapat menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Sirna sudah keinginan untuk duduk di sebelah kanan, di sebelah kirinya ketika ia bertahta sebagai raja. Berantakan sudah angan mereka tentang Mesias, anak Allah yang akan membebaskan mereka dari keterpurukan keadaan mereka. Tumpuan harap mereka itu sudah tergantung mati. Bagi banyak orang lain, saya membayangkan perasaan yang paling mendominasi orang banyak yang melihat salib hari itu mungkin adalah rasa tragis. Ada orang baik yang sedang menghadapi kekalahan. Bahkan harus disiksa. Pemandangan itu saya percaya meluluhkan hati banyak orang. Walau sudah terlambat. It's too late. Dia akhirnya tergantung sampai mati. Sang roti hidup, sang air hidup itu, sang guru yang mengajarkan prinsip-prinsip hidup, dan memberitakan pengharapan hidup. Dia yang mengaku sebagai jalan, kebenaran, dan hidup itu. Dia yang diharapkan sebagai Mesias yang mampu membebaskan umat Allah itu. Kini telah mati disalibkan. Kematian telah menjemputnya. Maut telah menelannya. Death has defeated him. Saudara, tetapi realita kehidupan ini mengajarkan bahwa kalah menang itu bukan soal perasaan, saudara. Bukan karena kita merasa menang maka kita pasti bisa dianggap sebagai pemenang. Demikian pula sebaliknya. Realitanya memang Yesus tersalib. Tapi salib lambang kehinaan itu telah diubahkan Allah menjadi lambang kemuliaan. Bahkan simbol dari kemenangan yang sejati. Kemenangan yang kekal. Dan kebangkitan Kristus menyempurnakannya. Saudara, Jumat kemarin kita merayakan, memperingati pengorbanan Kristus bukan sebagai kekalahan, tetapi sebagai kemenangan. Dan hari ini dalam peringatan kebangkitan itu, kebangkitan Kristus itu menyempurnakan karyanya, menyatakan dengan jelas bahwa dia adalah Allah yang menang, Allah yang bangkit, Allah yang hidup. Surah Alkitab khususnya keempat Injil dengan jelas sekali menggambarkan dampak yang terjadi dalam hidup para murid Yesus setelah mereka menyaksikan kebangkitan Kristus. Hal ini jelas karena mereka sebelumnya memang sudah mengalami suatu pergumulan yang besar menghadapi kematian sang guru yang sangat mereka kasihi. Saudara, kita melihat para perempuan yang pagi hari itu datang ke kubur Yesus tadi di awal ibadah kita. Suasana hati mereka adalah suasana berkabung yang mendalam. Bukan hanya iman yang tergoncang,
Tetapi harapan mereka juga berantakan seiring dengan peristiwa kematian Yesus. Para rasul, selain Yudas dan banyak murid yang lain, hati mereka rupanya membatu, mengeras. Kematian Yesus benar-benar menggoncang mereka dahsyat. Sehingga ketika para perempuan itu bersaksi tentang apa yang mereka saksikan, apa yang mereka alami, para rasul dan murid itu tidak percaya. Bahkan Petrus yang bangun dan cepat pergi pun sebenarnya bingung. What's going on? What happened? Saudara, itulah dua hal yang tergambar kuat pada para perempuan yang sedih, berduka, hilang harap. Dan para laki-laki yang tawar hati, bingung, putus asa. Itu gambarannya. Tetapi dalam kondisi yang demikian, berita kebangkitan Kristus itu menjadi suatu hal yang luar biasa. Setelah kita menyaksikan dampaknya mengubahkan. Iman yang tergoncang seperti iman Thomas diteguhkan. Pengharapan yang berantakan kembali dibangun dengan diberikan jaminan yang pasti. Kita tahu bersama Petrus pun mengalami kesempatan kedua untuk menyatakan kasihnya kepada Yesus. Bahkan dipercayakan tugas penggembalaan domba. Saudara, kebangkitan Yesus itu memulihkan, membangun pengharapan yang kokoh. Bahkan tidak sampai di sana. Kebangkitan Kristus itu bukan akhir sebuah cerita. Tetapi kita tahu bersama dalam perjanjian baru, saudaraku, kisah kebangkitan itu diteruskan dengan kisah para rasul. Yang melanjutkan penuturan dampak kebangkitan Yesus bagi para murid. Saudara, para murid menjadi orang-orang yang berani dan penuh kuasa. Mereka memulai gerakan kekristenan sebagai jemaat, bahkan gerakan misi ke segala tempat. Dari sana kita dapat melihat sebuah kehidupan yang sungguh bergelora. Penuh mujizat ilahi. Kehidupan yang jelas diubahkan melalui kebangkitan Kristus. Membagikan pengharapan kepada dunia yang tak berpengharapan. Wow. Pertanyaannya, masihkah berita kebangkitan itu punya dampak yang serupa, saudara? Kita melihat perubahan itu. Para murid yang tergoncang, yang terpukul karena peristiwa kematian. Lalu kemudian diubahkan menjadi para rasul yang bergelora, yang berani. Yang memberitakan pengharapan kepada dunia yang tak berpengharapan. Saudara, perubahan itu, dampak itu. Masihkah terjadi kepada hidup orang-orang yang mengaku para pengikut Kristus? Apa signifikansinya? Apa dampak dari berita kebangkitan itu, saudara? Bagi saudara dan saya hari ini. Saudara, mungkin ada orang mengatakan, tapi kami kan memang awalnya itu tidak mengalami seperti yang dialami para murid. Para murid memang mengalami pukulan yang dahsyat ketika menyaksikan kematian itu. Itu sebabnya mereka bisa mengalami kuasa kebangkitan yang luar biasa itu. Saudara, orang memang pada umumnya sering bisa gampang terharu ketika melihat atau diingatkan, menyaksikan tayangan tentang kematian Kristus. Kita gampang tersentuh, saudara. Mungkin sampai sekarang pun kita kadang menyaksikan peristiwa penyaliban Kristus, kita bisa menangis. Betapa agung kasihnya, dia mati bagi saya. Dia berkorban bagi saya. Tetapi saudara, berapa banyak yang ketika menyaksikan tayangan, drama tentang kebangkitan, lalu masih ada gerakan di dalam diri kita. Kita masih digerakkan, dimotivasi, saudaraku, digelorakan oleh semangat kebangkitan seperti yang dialami oleh para murid. Saudara, itu sebabnya kita diajak untuk melihat sekali lagi signifikansi itu. Masihkah berita kebangkitan itu berpengaruh dalam hidup saudara dan saya hari ini? Saudara, saya kira itu sebabnya Paulus
setelah sekian tahun saudaraku, setelah peristiwa kebangkitan itu, menulis surat kepada jemaat Korintus. 2 kali saudara dia mengatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan. Dia ingin menggelorakan kembali semangat orang-orang Korintus itu. Dia berargumen, dia menjelaskan saudaraku, dia membela imannya, dia berkata, andai kata Kristus tidak dibangkitkan. 2 kali dia berkata, ayat 14, ayat 17 saudara. Nah, saudara, saya ingin mengajak kita melihat 2 kali Paulus mengatakan andai kata Kristus tidak dibangkitkan itu. Untuk melihat bagaimana signifikansi dari kebangkitan Kristus seharusnya bagi iman Kristen, bagi hidup Kristen. Mari saudara kita melihat bersama. Yang pertama, signifikansi kebangkitan itu bagi iman percaya kita, bagi iman Kristen. Di ayat 14 dengan jelas Paulus mengatakan, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. So, dengan kata lain, kebangkitan Kristus merupakan dasar kepercayaan orang Kristen. Allah sudah menubuatkan dan Kristus sendiri sudah menyatakan bahwa ia memang akan bangkit. Sehingga kebangkitannya pada hari Minggu itu menggenapi dan meneguhkan semuanya itu. Saudara, waktu ia bangkit menunjukkan bahwa apa yang dikatakannya tentang kebangkitan itu sungguh terjadi. Tidak meleset. Itu adalah benar. Seperti yang ia katakan pada waktu para pemimpin agama itu mengolok-olok dia, saudaraku. Dia mengatakan rubuhkan bait Allah ini. Maksudnya adalah dirinya, hidupnya, tubuhnya. Dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Dalam 3 hari dia akan bangkit. Saudara, itu sudah dikatakannya. Sehingga kebangkitannya itu jelas membuktikan bahwa apa yang disampaikannya itu benar, terjadi, sesuai. Tidak meleset. Dapat dipercaya. Dapat diandalkan. Saudara, bukan hanya itu. Bukan hanya kebenarannya itu adalah benar, pasti. Bahkan kebangkitan Kristus, saudara, kalau saudara membaca 1 Korintus 15 ini di ayat-ayat awal, Paulus mengatakan kebangkitannya itu disaksikan lebih 500 orang. Saudara, kebangkitan Kristus itu adalah hal yang paling sulit dibantah. Khususnya di dalam, kalau saudara tahu apologetika Kristen, karena buktinya yang begitu telak. Kubur yang kosong. Jenazah yang tidak ditemukan lagi di sana. Saksi mata, bahkan yang ditulis di dalam Injil, para perempuan itu. Mungkin saudara sudah pernah mendengar sebelumnya, saudaraku, para perempuan pada zaman itu bukan saksi yang diperhitungkan. Dianggap nomor 2, saudara. Kurang bisa dipercaya. Terlalu banyak pemain perasaan. Begitu kata orang. Andai kata, saudaraku, peristiwa kebangkitan itu adalah sebuah konspirasi teori misalnya. Orang mana yang memakai perempuan yang waktu itu sebagai saksi yang lemah menjadi saksi utama di dalam peristiwa kebangkitan? Mengapa digambarkan dengan perempuan itu? Para apologet Kristen, saudaraku, mengatakan itu karena memang yang terjadi seperti itu. Itulah yang terjadi. Itulah yang menjadi saksi utama kebangkitan Kristus, para perempuan itu. Saudara, Paulus mengatakan lebih 500 orang menyaksikannya. Selama 40 hari Tuhan menampakkan diri, saudara. Dia benar-benar bangkit. Dan bukan hanya soal kebenarannya, tetapi dampak daripada kebangkitan itu sendiri. Saudara, kalau saudara melanjutkan ini di ayat yang ke-20, ditambahkan bahwa kebangkitan itu adalah yang sulung dari antara kebangkitan orang-orang lain yang meninggal. Kebangkitan Yesus selain menggenapkan nubuatannya, ini juga memberikan pengharapan karena dia adalah yang sulung. Setelah itu akan bangkit orang-orang yang sudah meninggal yang percaya kepada Tuhan. Itu juga akan bangkit seperti Yesus yang bangkit. Di ayat 22 diperjelas, saudara. Mereka dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus.
Jadi bukan hanya penggenapan dari apa yang sudah dikatakan, tetapi sekaligus peneguhan bahwa apa yang kita percaya itu memiliki jaminan yang memberi pengharapan. Karena Kristus bangkit, kita tidak lagi mati dalam persekutuan dengan Adam, melainkan punya pengharapan. Saudara berbicara soal pengharapan, kalau seorang dokter mengatakan masih ada harapan, apa itu artinya, saudara? Saya kira artinya adalah dia masih kepikir sesuatu. 2 cara atau 3 cara yang bisa dilakukan untuk menolong orang yang sakit, yang dalam keadaan serius menderita sakitnya itu. Dokter itu mengatakan masih ada harapan. Dia terpikir sesuatu. Mungkin ada 2 cara, mungkin ada 3 cara yang dia terpikir. Masih ada harapan. Tetapi apa maksudnya ketika dia mengatakan gak ada harapan? Saya kira maksudnya adalah dia sudah gak kepikir lagi bagaimana caranya. Dari segala pengalamannya, ilmu yang dia tahu, dia gak tahu lagi harus bagaimana. Gak ada harapan katanya. Saudara, itulah gambaran manusia. Di dalam segala usahanya manusia, semua manusia, apapun latar belakangnya saudaraku, apapun yang dia punya, apa yang dia bisa, hanya akan sampai kepada satu titik yang namanya kematian. Bahkan sebenarnya kebinasaan. Saudara, tetapi kebangkitan Kristus sebagai yang sulung, yang akan mengawali segala kebangkitan yang lain, saudaraku. Yaitu setiap orang yang di dalam persekutuan dengan Kristus itu menerima hidup. Di sanalah pengharapan itu diberikan. Saudara, kita bukan hanya diberikan kepastian bahwa Yesus yang benar-benar bangkit itu menjamin semua ajarannya itu dapat dipercaya, dapat diandalkan. Tapi kebangkitannya juga sekaligus memastikan, menjamin bahwa manusia memiliki pengharapan. Manusia yang tadinya tidak punya pengharapan karena semuanya akan mati dan binasa, sekarang memiliki pengharapan di dalam Kristus karena dia sudah terlebih dahulu bangkit dari antara orang mati. Puji Tuhan. Itu yang dipuji oleh Paulus. Hidup manusia, saudaraku, syarat dengan banyak pergumulan. Tapi pergumulan yang utama yang semua manusia akan mengalami adalah kematian itu sendiri, bukan? Suatu kali saudara dikisahkan ada seorang pemuda, ini pada waktu perang, saudara, perang dunia abad yang lalu. Saudara, pemuda ini saking khawatirnya dengan kondisi, karena hari itu banyak anak muda dipanggil, saudaraku, untuk berperang demi negaranya. Dia itu khawatir sekali, sehingga dia itu sulit konsentrasi, saudara. Karena khawatir dipanggil suatu hari, kalau dipanggil pergi perang bagaimana. Dia sulit konsentrasi, dia kerja tidak konsentrasi, akhirnya dipecat dari perusahaan tempat dia bekerja. Setelah dia pacaran tidak konsentrasi, akhirnya dipecat sama pacarnya itu. Putus juga. So dia punya banyak pikiran, dia selalu khawatir, takut. Suatu hari, seorang sahabatnya yang sudah terlebih dahulu dipanggil pergi perang, mendengar sahabatnya ini banyak khawatir, dia menulis surat, saudara, ya, kepada sahabatnya ini. Surat itu berkata demikian, sahabatku, katanya, di dalam dunia ini kamu tidak usah khawatir terlalu banyak hal. Di dalam dunia ini selalu ada 2 kemungkinan untuk segala sesuatu, katanya. Kemungkinan pertama adalah kamu dipanggil pergi perang. Tapi jangan lupa ada kemungkinan kedua, yaitu kamu tidak dipanggil pergi perang. Kalau kamu tidak dipanggil pergi perang, ya tidak usah khawatir. Kan tidak dipanggil. Tidak dipanggil tenang-tenang. Tapi kalau kamu dipanggil pergi perang, ingat dalam dunia selalu ada 2 kemungkinan, katanya. Kemungkinan pertama, kamu memang dipanggil pergi perang dan disuruh maju ke medan perang. Tapi jangan lupa ada kemungkinan kedua. Kamu dipanggil pergi perang, tapi cuma disuruh jaga gudang perbekalan makan. Kalau cuma jaga gudang perbekalan makanan, tidak usah khawatir. Cuma jaga gudang, kok khawatir. Tetapi kalau kamu dipanggil untuk pergi maju ke medan perang, ingat di dalam dunia ini ada 2 kemungkinan.
Kemungkinan pertama kamu dipanggil maju perang dan kamu ditaruh di paling depan. Tapi jangan lupa ada kemungkinan kedua, kamu dipanggil pergi perang ditaruh paling belakang. Kalau kamu di paling belakang gak usah khawatir, betul? Banyak yang di depanmu kena duluan. Tetapi kalau kamu di depan, ingat dalam dunia ini selalu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kamu ditembak dan kena. Tetapi jangan lupa ada kemungkinan kedua kamu ditembak tapi tidak kena terus. Kalau kamu ditembak tidak kena, tidak usah khawatir. Betul? Oh, tidak kena kok khawatir. Tetapi kalau kena, ingat dalam dunia ini selalu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kamu kena tembak dan luka parah. Tetapi jangan lupa ada kemungkinan kedua. Kamu ditembak tapi luka ringan. Kalau luka ringan tidak usah khawatir. Namanya juga luka ringan. Kasih betadin, sembuh. Tapi kalau luka berat, ingat dalam dunia ini selalu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kamu luka berat. Tetapi masih bisa sembuh. Memang berat, tapi bisa sembuh. Tidak usah khawatir. Toh sembuh nanti. Kemungkinan kedua kamu luka berat sampai mati. Dan waktu mati itu kamu sudah tidak bisa khawatir lagi, bukan? Gitu ceritanya, saudara. Tapi saya pikir-pikir cerita itu ada kelirunya di bagian ending, saudara. Dari mana orang yang mati itu tidak perlu khawatir. Satu syaratnya. Dia sudah percaya Yesus atau belum. Karena hanya mereka yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau hari ini engkau belum terima Yesus, engkau harus khawatir. Karena semua manusia hanya menuju ke satu tujuan yang sama. Kematian dan kebinasaan akibat dosa. Tetapi Kristus yang bangkit itu memberikan harapan. Harapan bagi barang siapa yang percaya kepadanya. Dialah yang sulung di antara semua orang yang akan mengalami kematian, yang percaya kepadanya akan bangkit. Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Signifikansi yang pertama dalam iman percaya kita ini penting. Sudahkah engkau sungguh-sungguh memiliki iman percaya kepada Kristus yang bangkit ini? Yang kedua, saudara, bukan hanya soal iman percaya, lalu Paulus menambahkan, tetapi juga hidup Kristen. Ayat 17 Paulus mengatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, ini kedua kali dia mengatakan demikian frase itu, saudara, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, signifikansi kebangkitan itu bukan hanya pada iman percaya saja, tetapi juga dampaknya pada hidup Kristen itu sendiri. Saudara, orang yang belum mengalami kuasa Kristus, yang belum percaya kepada Kristus, dan jikalau Kristus itu tidak bangkit, maka semua orang itu pada dasarnya adalah budak dosa. Mereka tidak bisa memilih yang lain selain jatuh di dalam dosa dan berbuat dosa. Tetapi kebangkitan Kristus memberikan sebuah jaminan. Sehingga orang yang percaya kepada Yesus punya kuasa. Untuk berkata tidak terhadap dosa. Saudara, Paulus kemudian mengatakan. Di ayat yang ke-55-56, saudara. Dia berseru. Kebangkitan Kristus itu seakan menantang maut. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Paulus mengatakan sengat maut itu adalah dosa. Itulah hidup manusia. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada pilihan lain selain berbuat dosa. Tetapi kebangkitan Kristus itu memberikan harapan. Manusia tidak lagi mengandalkan dirinya sendiri. Tetapi mengandalkan kuasa Kristus. Yang sudah berlaku atasnya. Dia sudah mengalahkan maut. Mengalahkan sengat.
maut yaitu dosa itu. Sehingga setiap orang yang percaya kepadanya sekarang diberikan kuasa untuk bisa berkata tidak terhadap dosa. Saudara dan saya setelah percaya Tuhan, kita masih hidup dalam dunia ini. Yes, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Tetapi yang membedakan kita dari sebelumnya adalah seorang yang di dalam Kristus, saudaraku, diberikan kuasa untuk bisa menolak dosa. Untuk berkata no terhadap dosa. Sekali lagi, bukan dengan kuat gagah kita. Tetapi karena kita punya Tuhan yang bangkit. Tuhan yang hidup itu. Itulah gambaran Paulus. Menggambarkan tentang kemenangan yang diberikan oleh Kristus melalui kebangkitannya. Iman percaya kita diteguhkan. Bahkan mendapatkan jaminan. Dan hidup Kristen itu diberikan kuasa untuk menolak dosa. Untuk berjalan bersama dengan Kristus di dalam kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, di pasal yang ke-15 ini, di bagian ujungnya di ayat yang terakhir, Paulus menutup dengan ayat ini. Dia berkata karena itu, therefore katanya. Karena itu saudara-saudara, karena kebangkitan Kristus adalah kebenaran yang tidak dapat dibantah. Saksi-saksinya, kebenarannya pasti. Karena kebangkitan Kristus adalah dasar kepercayaan dan hidup Kristen. Karena kebangkitan Kristus adalah kemenangan yang telak dan mutlak atas dosa dan maut. Paulus mengatakan karena itu, therefore, 3 hal yang harus terjadi. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. 3, ingatlah di dalam persekutuan dengan Kristus. Jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, saya harap 3 hal ini terjadi dalam hidup saudara dan saya. Ketika hari ini kepada kita diteguhkan sekali lagi berita kebangkitan Kristus, karena kita merayakan kebangkitan itu di hari ini. 3 hal ini saudara. Yang pertama, berdiri teguh, jangan goyah. Saudara, orang Kristen diberikan keyakinan ini yang dijamin oleh kebangkitan Kristus. Itu sebabnya Paulus tadi mengatakan kalau dia tidak bangkit, kita nggak punya dasar. Sia-sia aku memberitakan, sia-sia kamu percaya. Tetapi kebangkitannya memberikan kepada kita kepastian. Sehingga kita bisa berdiri teguh, tidak goyah. Seperti batu karang yang diterpa oleh begitu banyak badai. Dia tetap berdiri teguh, tidak goyah. Karena ada dasar yang kuat. Kebangkitan Kristus itu adalah dasar yang kuat itu. Kebangkitannya membuat jaminan itu bukan mudah-mudahan di dalam iman Kristen. Kebangkitannya membuat saudaraku hidup Kristen itu bukan hidup yang mudah-mudahan. Tetapi ada kepastian di sana. Dia telah menang. Dia telah bangkit. Saudara, apa yang bisa membuat hidup Kristen itu goyah? Biasanya ya, orang yang ngaku Kristen, tetapi kemudian goyah itu karena 2 hal. Satu adalah karena ajaran sesat, saudara. Dia mengaku Kristen tapi tidak sungguh-sungguh belajar. Nah, hari ini dia buka sosial media, dia buka banyak hal saudaraku yang menawarkan pengajaran-pengajaran yang kayaknya dibungkus dengan kekristenan, tetapi sebenarnya bukan, yang hanya mau menyukakan dia, memberikan terapi-terapi kepada dia, memberikan entertainment, penghiburan kepada dia, yang memotivasi dia, seakan-akan itu Kristen tetapi sebenarnya bukan. Saudara, ajaran-ajaran sesat itu seringkali yang membuat orang Kristen mudah goyah. Kalau engkau mau menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh bisa berdiri teguh tidak goyah, berdiri di atas ajaran yang benar. Ajaran Kristus yang bangkit itu saudaraku, ajaran yang diteguhkan melalui kebangkitan Kristus, yaitu firman itu sendiri. Dan bukan hanya itu. Yang kedua saudara, yang sering kali membuat orang yang sudah mengaku Kristen gampang goyah adalah beratnya kehidupan. Kita mengalami kehidupan yang berat, pergumulan, rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, saudara,
studi, berbagai macam hal yang lain. Yang bisa menggoyahkan kita. Tetapi saudara, kebangkitan Kristus sekali lagi mestinya meneguhkan kita. Bahwa dia yang bangkit itu memberikan kepada kita pengharapan itu. Seberapa berat, seberapa sulit pun pergumulan kita. Kita memiliki Allah yang bangkit itu. Allah yang sudah menang. Dan itu mestinya berlaku atas kita sekalian. Memang kita akan menghadapi kesulitan. Tetapi kesulitan-kesulitan itu harus dimaknai di dalam kebangkitan yang telah dijamin oleh Kristus itu sendiri. Yang kedua, saudara, Paulus mengatakan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Saudara, para rasul kemudian dipakai Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada mereka biji gandum itu harus jatuh ke tanah dan mati. Dan ia menghasilkan banyak buah. Itu yang terjadi. Kebangkitan Kristus itu memberikan sebuah jaminan yang membuat gelora pelayanan para rasul itu terbakar, saudara. Nah, ini yang penting sekali. Saya sering memberikan gambaran, saudara, dengan pertandingan bulu tangkis. Ya. Kalau saudara mau tanding bulu tangkis, lalu sebelum pertandingan itu ada seorang ahli bulu tangkis. Katakanlah dia yang champion gitu ya. Terus dia berkata kepada saudara, kamu bertandinglah. Saya jamin kamu pasti kalah. Misalnya saudara ya. Saudara, kira-kira kita waktu tanding itu semangatnya kayak apa? Yang tadi ngomong itu juara. Begitu. Yang tadi ngomong itu seorang yang ahli. Dia bilang kamu pasti kalah. Saya jamin kalah kamu. Saudara, saya percaya kita akan main dengan loyo itu. Wah, percuma lah, pasti kalah. Pasti kalah. Walaupun kita bisa memasukkan bola ke lapangan lawan, saudara. Tapi kita terus teringat pasti kalah, pasti kalah. Jadi mainnya loyo gitu, saudara. Tentu berbeda kalau ahli itu sebelum bertanding mengatakan kepada saudara, tandinglah. Saya jamin kalau tidak kalah, menang. Dalam hati saudara bilang, gak usah ahli, saya juga tahu kalau gak kalah ya menang. Kira-kira saudara main bagaimana? Oh, tentu lebih semangat dari sebelumnya, bukan? Memang bisa kalah, tapi kan dia bilang bisa menang juga. Jangan-jangan menang. Apalagi kalau bolanya masuk, oh kita semangat. Oh, ini kayaknya menang nih, kayaknya menang nih. Tapi begitu kita kemasukan bola, kita mulai merasa memang saya bisa menang. Tapi dia juga bilang bisa kalah. Jangan-jangan ini yang bisa kalah nih yang hari ini nih ya. Apalagi kalau kemasukan lagi kita bilang oh kayaknya kalah ini. Ya, kemungkinan kalah sudah mulai meningkat lagi, menaik lagi. Tapi bayangkan, kalau sebelum pertandingan itu ahli ini mengatakan kepada saudara, tandinglah, saya jamin pasti menang. Oh saudara, saya percaya pertandingan itu, permainan kita akan dengan semangat yang berbeda sekali. Kita dijamin menang, bukan sembarang orang, ahlinya. Walaupun kita kemasukan bola, kita ingat dia bilang pasti menang. Saudara, match point, kita ingat lagi pasti menang. Saudara, itu yang kita dengar. Itu yang membuat kita bersemangat dalam bertanding. Karena ada jaminan itu. Nah, kebangkitan Kristus seperti itu. Yang membuat Paulus kemudian mengatakan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Karena dalam pekerjaan Tuhan yang kau lakukan itu, Tuhan yang menjamin kemenangannya. Endingnya itu sudah ada. Endingnya itu menang. Saudara, itu sebabnya kita melihat bagaimana para rasul itu kemudian memberitakan firman Tuhan menjadi martir. Saudaraku, di berbagai tempat dilanjutkan terus selama 2000 tahun saudara gereja ini. Pelayanan itu terus dilakukan saudara. Kemana-mana. Dari Timur Tengah bisa sampai ke Bali ini. Kok bisa muncul saudara-saudara ini? Karena ada pekerjaan misi yang terus dilakukan. Yang terus dilakukan. Di dalam dunia misi dikenal istilah semakin dihambat, semakin merambat. Apa maksudnya saudara? Kemenangan itu sudah dijaminkan. Tuhan melalui kebangkitan Kristus yang menjaminkan. Itu sebabnya kita bergiat, kita bersemangat. Bukan karena kita bisa. Tetapi karena kemenangan itu sudah terjamin. Tuhan akan menggenapkan semuanya. Dimulai dari kebangkitan Kristus yang telah memastikan kemenangan kita.
Terakhir, Paulus mengatakan, di dalam persekutuan dengan Kristus, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, kalimat ini artinya, hidup Kristen itu adalah hidup yang masih mungkin mengalami, merasakan jerih payah. Saya tadi pagi mengatakan, saya agak sulit menyanyi lagu Jangan Lelah Bekerja di Ladang Tuhan. Bagi waktu bilang, tiada lelah bekerja di ladang Tuhan. Kenapa sulit? Karena saya melayani di ladang Tuhan kok saya rasa lelah itu, saudara. Masa gak lelah sih pergi pelayanan, kemana balik lagi, pelayanan lagi dan seterusnya. Tentu of course kita lelah. Masa gak lelah? Tetapi yang indah adalah, bahkan dalam ayat ini dikatakan ada jerih, ada payah. Tetapi yang indah adalah, ketika kita tahu setiap jerih payah kita itu tidak sia-sia. Not in vain. Karena kita memiliki Allah yang hidup. Allah yang bersama dengan kita. Yesus itu bukan berkata kepada para muridnya, saya naik dulu ke surga ya. Kamu baik-baik ya melayani. Jangan bikin dosa. Hidup Kristen yang baik. Terus dia pergi. No. Dia berkata, I'll be with you. Aku akan menyertai engkau. Karena dia hidup. Dia bangkit. Itulah yang membuat jerih payah kita tuh tidak sia-sia. Kita merasakan dia ada. Dia nyata, dia real. Dia bukan cuman satu sosok pribadi yang pernah mati bagi saya. Luar biasa gara-gara dia mati. Saya bisa hidup seperti hari ini. No, bukan cuman itu. Yes, kita bersyukur. Kita bersyukur dia menebus kita. Kematiannya itu indah. Karena memberikan kepada kita penebusan. Tetapi tidak sampai di situ, dia bangkit. Dia menang. Dia hidup. He is real. Di buku KPPK itu ada satu lagu judulnya He Live. Di situ dikatakan di dalam kurnya, saudara, ref daripada pujian itu. He live, Christ Jesus live today. Kalimat selanjutnya selalu saya rasa indah sekali. Dikatakan, He walks with me, He talks with me, along life narrow way. Apakah engkau mengalaminya? He walks with me. He talks with me. Itu membuat jerih payahku itu tidak sia-sia. Mungkin orang tidak tahu jerih payahku. Mungkin orang tidak bisa merasakan jerih payahku. But he walks with me. He talks with me. Dia tahu persis apa yang aku alami. Dia tahu persis kesulitanku. Dia tahu persis apa yang aku lakukan. Dan bukan cuma tahu. He bears with me. Dia berkata, mari. Engkau yang letih lesu berbeban berat, aku mau memberikan kelegaan. Pikul bersamaku. Saudara, ada keindahan melayani Tuhan yang hidup itu loh. Dan ini hanya bisa dialami oleh mereka yang sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh melayani. Kalau engkau gak sungguh-sungguh percaya, gak sungguh-sungguh melayani, engkau sulit mengerti maksud saya ini. Tetapi kalau engkau sungguh-sungguh percaya, engkau sungguh-sungguh melayani, engkau bisa merasakan apa yang saya katakan ini. Kita punya Allah yang walks with us, talks to us, along life narrow way. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Masihkah berita kebangkitan itu menggelorakan saudara dan saya? Memastikan iman percaya kita. Membangunnya di atas akar yang kokoh. Dan memastikan kemenangan hidup Kristen. Sekalipun kita harus menghadapi berbagai tantangan. Berbagai ancaman. Tapi kita tahu ada kemenangan yang sudah dijaminkan. Mari kita berdiri teguh. Tidak goyah. Giat dalam pekerjaan Tuhan. Dan ketahuilah di dalam persekutuan dengan Tuhan. Jerih payahmu tidak sia-sia.
Saya mau menutup dengan sebuah cerita, saudara. Suatu sore ada seorang om. Om ini saudara duduk-duduk di teras rumahnya. Ditemani sama anjingnya yang tidur di sebelah dia. Saudara, om ini waktu lagi duduk-duduk itu, ditemenin sama anjingnya itu. Tiba-tiba di halaman depan itu, di depan rumahnya itu, berlari seekor kelinci, saudara. Lari cepat. Ya, loncat, lari cepat sekali. Terus saudara, anjing ini melihat kelinci itu. Jadi dia langsung berdiri, saudara. Mulai menggonggong. Terus dia mulai mengejar kelinci itu. Dia kejar, mau kemana pergi, dia kejar. Saudara, karena gonggongannya yang keras, membangunkan anjing-anjing tetangga. Anjing-anjing tetangga itu semua bangun. Juga ikut lari, ikut mengejar, saudara. Maka sore hari itu terjadilah kejar-kejaran yang seru. Anjing-anjing itu semua berteriak, berseru sambil berlari-larian. 10 minutes later, 10 menit kemudian saudara, anjing-anjing tetangga itu satu demi satu balik semua ke rumah masing-masing. Dengan jalan-jalan lari-lari kecil, agak loyo pulang saudara. Kecuali anjing om ini. Anjingnya masih sedang lari, mengejar kelinci itu. Banyak orang tanya sama om ini, apa resepnya punya anjing seperti itu katanya. Kok rasanya semangatnya tidak kunjung padam. Dikasih makan apa anjingnya katanya. Lalu om itu menjawab begini, mungkin pertanyaannya bukan anjing saya dikasih makan apa katanya. Tetapi yang mungkin kita perlu tanya, kenapa anjing yang lain itu kok pada pulang dengan loyo setelah 10 menit. Dan ini jawabannya katanya. Anjing yang lain itu tidak ada satupun yang melihat kelinci itu. Mereka cuma ikut-ikut rame. Karena dengar gonggongan, lihat ada yang lari, mereka ikut-ikut. Karena ikut-ikut tahan cuma 10 menit. Tapi anjingku itu mengalami sendiri. Dia melihat. Bahkan tadi sebelum lari itu, kelinci itu rupanya sempat eye contact sama dia. Lihat-lihatan, dia mengalami sendiri. Jadi dia bersemangat mengejar. Karena dia mengalaminya. Mengapa ada orang Kristen yang semangatnya cuma Natalan sama Paskaan itu? Setelah itu loyo. Karena banyak orang ngaku Kristen tapi cuma ikut-ikut aja. Ikut rame-rame. Karena ada rame-rame jadi ikut-ikutan. Itu cuma tahan 10 menit. Tetapi kalau engkau sungguh mengalami Kristus, tahu benar, dia bangkit, dia hidup. Itulah yang mestinya terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Kita punya Tuhan yang bangkit, yang menang, yang hidup. Itulah pengharapan kita. Mari kita hidup sebagai orang-orang yang menyembah Allah yang bangkit dan hidup itu. Bersaksi bahwa dia yang bangkit itu adalah pengharapan satu-satunya bagi manusia. Dan dengan kesaksian kita, Tuhan memakai kita boleh memanggil lebih banyak orang lagi untuk percaya kepada dia. Maukah saudara? Maukah saudara? Mari kita berdoa. Saudara, apa yang menjadi pergumulan kita dalam kehidupan kita? Hari ini kita merayakan kebangkitan Kristus. Jangan biarkan hidup kita seperti kebanyakan orang yang lain. Jangan biarkan hidup kita seperti sebelum kita kenal Kristus. Tapi biarlah ketika kita merayakan kebangkitan Kristus, kita boleh sekali lagi diingatkan, diteguhkan, dan digelurakan. Sehingga semangat kita bukan semangat karena kuat gagah manusia, tetapi karena kita menyembah Allah yang bangkit, Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang bersama dengan kita. Bapa dalam surga, dengar doa anak-anak-Mu. Tentu kami mengalami pergumulan,
Tentu Tuhan ada hal-hal yang tidak mudah dalam hidup kami. Tetapi kami bersyukur di dalam hidup yang satu kali ini. Kami boleh mengenal Allah yang menyatakan kemenangan melalui karya Kristus. Yang bukan hanya menebus kami dengan kematiannya di kayu salib. Tetapi juga bangkit dari antara orang mati. Sehingga kami punya kepastian. Sehingga kami punya jaminan. Sehingga kami memiliki kemenangan seketika kami harus menjalani kehidupan ini. Berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu. Sebentar lagi kami juga akan bersama menerima perjamuan Tuhan. Biarlah itu juga menjadi petanda bagi kami yang selalu mengingatkan kami. Engkau Tuhan mengasihi kami. Engkau Tuhan karya-Mu mengubahkan kami. Berkati kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Selamat Paskah.